sebenarnya cerita ini dikembangin dari konsep awal yang emang pengen bermain di dalam ruangan lift aja. Kayaknya kalau orang terjebak di satu tempat gitu, itu kayaknya menantang gitu. Cerita yang jarang dilakukan gitu ya di film Indonesia. Kalau di film luar Indonesia sudah banyak contohnya. Dari judulnya aja lift, ini pasti akan terjebak di lift dan ceritanya akan seputar lift saja, so boring gitu. Karena kita bicara soal 2 meter kali 2 meter, 40-50% adegannya di lift. Bagaimana itu buat ceritanya bisa something happen di dalam lift itu supaya ada grafik naik sampai final battle. Saya makin tertantang gitu, pengen nyobain gitu ya, karena ini genre yang saya suka juga gitu. Skopnya tidak begitu besar, tapi kompleks lah di dalamnya. Akhirnya dari ruangan sempit itu kita bisa memaksa membuat sebuah cerita yang lebih jujur. Nah, kejujuran itu yang ngebuka pintu-pintu lain dan akhirnya masuk ke aksesoris lain. Berusaha saya kembangin dan akhirnya jadi sebuah cerita panjang yang nanti kalian bisa tonton di film Lift. Ini si bangsat ini cuma nyerang psikologis kita. Gue yakin itu ancamannya omong kosong. Oh ya ngomong kosong. Ini kan jarang ya punya kesempatan buat bikin film tuh, menurut aku udah privilege ya. Nggak semua orang punya kesempatan gitu buat bikin film gitu. Akan sangat disayangkan kalau ujung-ujungnya bikin film yang kita nyesel gitu akhirnya bikinnya. Selain 513. Poin pertama yang bikin saya tertarik gitu untuk terlibat untuk nulis gitu ya, karena mau nggak mau genre yang jarang itu memang harus terus dicoba agar penonton itu mulai terbiasa. Di Indonesia ini ya seperti kita tahu kan memang sudah terlalu didominasi oleh banyak genre yang kita bilang saja genre yang udah favorit lah ya penonton, dan tapi penonton pun makin kesini kan makin banyak pilihan dan makin banyak cara gitu ya untuk menonton apa yang mereka suka. Nah, dengan adanya film ini dengan genre thriller sendiri ya kita coba kasih alternatif gitu, pilihan yang lebih beragam lagi gitu. Sebenarnya itu sih yang kita harapin gitu, maksudnya tidak terbatas cuma di sini aja, tapi di cerita-cerita atau film-film selanjutnya gitu yang ingin mencoba genre ini ya emang harus dicoba aja, di-push aja gitu. Karena kalau tidak ada yang mencoba, penontonnya tidak akan terbentuk gitu. Film dengan tema satu lokasi itu biasanya akan sangat sulit digarap kalau kita tidak bisa nge-explore gitu. Bayangin aja gitu, kalian nonton orang dalam satu lokasi gitu selama 90 menit gitu. Apa yang terjadi, apa yang bisa bikin mereka pengen nonton sampai akhir gitu. Jadi lokasinya terbatas tapi ceritanya dinamis gitu. Jadi kita bikin sebuah dunia yang memang sudah established di awal gitu. Arya tuh seru banget. Karena dia tuh open minded, itu penting, dia nggak yang saklek kayak gitu. Karena kan cerita emang awalnya pertamanya dari ide dasarnya dari aku, terus aku lempar ke dia yang kembangin ceritanya. Dari situ aku balik lagi ke aku bikin karakter Bible-nya in detail. Gimana caranya biar karakter-karakter ini itu saling berhubungan dan punya konflik, tapi semuanya itu harus diselesaikan dalam satu lokasi gitu. Aku coba melihat dari sisi penonton dengan membaca skrip, kan itu yang sulit. Lagi-lagi hanya menyempurnakan apa yang mau dieksekusi supaya ada hook-hook yang tajam. Karena ini kan debutan ya, aku sebagai saudara pertama gitu, aku belajar banyak dari Mas Toro. Jadi Mas Toro tuh yang apa ya istilahnya, kasih pagar supaya aku nggak kelebaran gitu kadang-kadang. Kalau Mas Toro bilang tuh sutradara tuh ada egonya yang semuanya pengen dimasukin gitu. Nah, dia tuh lebih wise ngelihat lebih dari helikopter view. Ini kayaknya lebih simplify seperti ini. Nah, itu aku banyak banget dapat masukan dari dia. Dan itu perlu jam terbang. Kita beruntung ada Mas Toro. Jadi ya lebih bisa presisi lah dalam hal itu. Setiap director pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Kalau tugasku kan lebih banyak
menyempurnakan bagaimana apa yang diimpikan director supaya itu bisa terwujud sesuai dengan harapan. Bagaimana meyakinkan dia bahwa apa yang akan dieksekusi itu tetap yang terbaik. Langkahnya adalah aku justru tidak mau membuat sesuatu yang sama yang pernah diproduksi Toro sebelumnya. Ini basically bukan film action ya, yang full action yang seperti Mas Toro pernah bikin gitu ya sebelumnya gitu. Ada insight lain gitu. Ini adalah film yang emang mengutamakan ketegangan dan juga drama dan juga psikologis gitu. Jadi bagaimana si karakter-karakter ini harus bergerak gitu di ceritanya. Jadi kalau kalian nonton filmnya, kalian akan ngelihat adegan action yang berbeda. Sebenarnya goalnya tuh emang pengen bikin situasinya tuh terjepit di dalam tempat yang sempit gitu ya. Beberapa pemain yang aku rasa emang aku juga suka aktingnya dari nonton film-film yang lain gitu. Dan ini aku beruntung pas mereka juga bisa dan mau untuk join di project ini gitu. Gue kepikiran Linda itu emang karakter yang emang bisa di-deliver sama Ismi. Karena gue cukup mengenal dia dan gue tahu dia sebenarnya more than that gitu. Jadi aku yakin sih dia pasti bisa deliver. Peran Linda menurut aku cukup berat kalau bagi aku gitu, jadi harus butuh konsentrasi tinggi, terus harus butuh fokus juga dengan dialog yang super banyak sekali. Jadi lebih ke banyak diskusi jadi sama direkturnya, terus sama produsernya juga aku coba tanya lagi, terus lebih dalamnya lagi aku tanyain lagi sama Mas Arya sebagai penulisnya gitu, jadi karakternya itu mau dibikin seperti apa gitu. Linda itu dia dari awal ketika baca skripnya dia udah tahu nih, oh ada eskalasi di ceritanya gitu. Dia udah bisa bagi tuh emosinya dia. Ini level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Oh di adegan ini level 3 ya gitu. Ya udah dia untungnya sangat mahir jadi tinggal dipencet aja tombol belakangnya level 3 gitu. Di sini kan lumayan banyak nangis ya. Part-part emosinya harus misalkan nangis gimana, terus emosi di nangis yang scene ini seperti apa. Itu tuh kayak aku harus menyusun itu semua gitu, kayak memfajilkan itu semua, kayak nyusun satu persatu. Mas, berkali-kali saya bilang sama Anda, itu tuh tugas saya. Dan bukan hanya saya saja yang menangani kasus itu, bukan, masih banyak. Kalau wanita karir seperti ini dihadapkan dengan kejadian se-ekstrim ini, nah itu menarik, kita bisa ngeliat gitu. Apakah dia akan melanggar batas atau bertindak lebih ekstrim, nah itu yang pengen coba diliatin sih ya sebenarnya. Linda, ingat, yang bisa menolong kamu cuma diri kamu sendiri atau saya. Penggambaran secara visual ada satu momen mungkin ya yang menurut saya menarik, karena ini mungkin titik di mana eskalasi meningkat. Disitulah baru gitu diperlihatkan keseriusan kenapa Linda harus berada di situ gitu, dan kenapa dia harus menyelesaikan masalah itu. Ton, lu tahu soal ini? Hal-hal yang berkaitan sama backstory, karakter, dan lain-lainnya bisa terjadi di luar lift. Tapi hal-hal krusial gitu, informasi-informasi dan konflik yang terjadi di film itu bakal disampaikan di dalam lift. Kalau Doris dari skrip yang kita dapat, itu sih nggak boleh yang lain sih, harus Danis ya. Yes! Makannya ayam diganti jadi telur juga nggak apa-apa, yang penting tetap Danis. Maaf ibu, saya baru dari toilet. Kebetulan teman saya lagi keluar cari makan. Poor and stupid. Action!
target film yang pengen dikerjain tuh salah satunya pengen ada actionnya. Terus pas banget waktu itu ditawarin film Lift ini ada actionnya. Dia banyak settingannya tuh di dalam lift. Aku tuh nggak kebayang sih itu bakal kayak gimana. Cuman aku waktu baca skenarionya ini bakal seru, terus kayak ya udah nggak apa-apa deh, peran antagonis juga aku mau ikutan gitu. Oke, kalau pemain ini agak lain pendekatannya kalau aku. Tiap kali ketemu karakter, aku akan tektokan sama dia, nanya kalau kamu jadi dia tuh, ya, ini action ini kah yang akan dilakukan? Timbal balik dari dia tuh kadang-kadang tuh lebih make sense gitu. Karena aku yakin pemain itu ketika kerasukan sama karakternya, dia mempunyai sudut pandang yang aku sendiri mungkin tidak bisa lihat. It's an actor's dream untuk main karakter-karakter seperti ini. Pada saat saya baca ceritanya terus karakternya dibuat tuh yang wah gila, ini seru banget karena manusianya lengkap gitu. Kalau manusianya lengkap, buat saya mudah untuk masuk ke pikiran si karakter. Naskah yang ditulis Arya dan Randy ini itu benar-benar solid secara konsisten nih, manusianya udah jadi. Tinggal ditaruh aja di keadaan yang sangat complicated ini dan tinggal dimainin gitu. Dari awal cerita Mas Randy juga emang pengen karakter-karakternya yang gimana ya, relatable gitu. Jadi pas gue lihat ini sih mirip sih gitu sama beberapa karakter yang mungkin kita temukan gitu ya. Waktu itu kita lagi hot-hotnya isu korupsi gitu kan, isu ani-ani sampai isu dinasti gitu. Cuma channel dengan subscriber terbanyak aja sih se-Indonesia. Saya udah duga pasti jawabannya akan sebelagu itu. Waktu nulis Lift ini sekitar tahun 2024 ya, maksudnya saat itu banyak kegelisahan yang dirasakan gitu, termasuk saya sendiri gitu ya, dengan kondisi situasi yang terjadi di Indonesia. Gue sebagai orang yang kenal lu sejak lama ya, gue bangga lu. Lu sekarang ngerjain proyek ibu kota di masa depan kan? Ya. Coba dong, gimana? Ceritain dong. Saya tuh udah sering banget Pak disuruh ngurusin pejabat-pejabat yang hobinya ngasih hadiah-hadiah furniture buat lumba-lumbanya. Jadi kalau soal anggaran Pak, gak usah khawatir, itu sudah detail Pak. Dia nggak boleh menjadi karakter yang kelihatan tidak memegang kendali atau tidak terlihat terpressure. Memang dia harus nggak boleh kelihatan under pressure. Jadi itu udah given by the script untuk seperti itu. Berarti orang ini emang kaya, emang dari awal itu pengusaha gitu, membangun bisnisnya sampai sebesar seperti ini gitu, dan akhirnya berkembang sendiri, tukang kayu dan penguasa itu relasinya ada gitu, karena kan pengusaha juga adalah backbone dari sebuah negara ya, mau tidak mau gitu. Nah jadi dari situ menarik aja gitu, karena ya kalau lu bukan seorang pengusaha gitu atau tidak ada relasi dengan penguasa, apa yang bisa lu perbuat gitu kan. Kalau profesinya tukang kayu itu kebetulan saja, tidak begitu disama-samakan dengan hal-hal yang ada. Gak usah pura-pura tolol. Challenge-nya kita lebih membuat set sih. Kita harus bikin lift yang menjadi replika dari lift di sebuah gedung tertentu. Dan juga di lift itu kita mesti bikin satu replika yang bisa dibikin naik turun gitu. Itu dibantu sama Abah juga, Abah dari Javastan gitu. Ceiling dari ruangan kita itu tidak cukup tinggi. Jadi setnya kita harus bawa keluar. Kita bikin set ulang buat liftnya supaya bisa merealisasikan adegan itu. Luar biasa sih itu Abah Dinar. Waktu lift jatuh itu tuh yang lumayan. Teman-teman stunt, teman-teman sling, dan pemain juga luar biasa. Pokoknya effortnya keren banget. 1, 2, 3, action! Kita pengen fighting ini kan istilahnya ibu-ibu ya, fightingnya ini senatural mungkin. Gimana sih kalau dua ibu-ibu berantem? Nah kejadian di sini gitu. Di umur aku yang sekarang ini, aku ngerasa bisa nggak ya ini ngelakuin adegan fighting. Ternyata bisa loh, ternyata bisa, dan ketagihan. Dan aku tuh suka adegan fighting gitu di film, adegan action di film tuh aku suka gitu. Jadi waktu ngejalaninnya I'm happy karena
ya aku suka gitu. Dia emang Jadi aku- girang banget. Iya girang. Jadi aku selalu ngambil film yang aku bisa belajar sesuatu dari film ini gitu. Dan salah satunya kenapa aku kayak ya aku pengen join juga gitu di film ini karena aku bisa belajar action juga. Secara emosional Doris yang bikin dia sakit itu kan karena dia dihianati ya. Alhamdulillah tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi aku belum pernah ngerasain itu. Dan itu kan perasaan yang belum pernah aku rasain. Harus aku cari kan. Sama keluarga baru lo gitu ya. Ini semua gara-gara lo. Adegan Doris ngeludahin Linda itu nggak ada di skrip sih. Cuma aku dari awal emang udah janjian sama Ismi. Mi kayaknya di adegan itu tuh baru gigit kalau Doris tuh ngeludahin Linda gitu ya. Kasih Arif Danis nggak cerita itu gitu. Itu aku ngerasa gak enak banget sama Ismi gitu, harus ngeludahin dia gitu. Karena aku ya maksudnya aku tahu sih rasa itu kayak menjijikan dan sangat merendahkan gitu ya. Tapi mungkin memang ya karakter Doris ini bisa melakukan itu gitu, bisa merendahkan orang segitunya gitu. Dan itu saat itu kayak Ismi juga yang kayak santai banget. Gak apa-apa kak, gak apa-apa kak. Ludahin aku aja kak. Hah beneran nih, aku tuh udah kayak beneran nih ya udah gitu-gitu. Tapi dia sangat santai jadi kayak ya udah. Maaf ya. Ingat gak pernah ngomong kayak gitu. Ingat gak? Aku ingat Doris, aku ingat. Ternyata itu yang lo tahu. Satu hal yang emang sudah di-decide dari awal dan terjadi dengan sesuai dengan rencana itu ya Final Battle. Final Battle tuh dari Doris datang dari lift sampai itu bener-bener exact sama kayak apa namanya plan awal ya. Untuk memerankan suatu kejadian yang sangat emosional. Aku perlu waktu untuk kayak menurunkan menenangkan diri gitu. Jadi makanya aku lari ke balik. Netralin dulu. Iya, aku lari ke balik meja saat itu. Di film ini ada Mas Ferdi Sulaiman, ada Ismi Melinda yang untuk mancingnya juga enak gitu. Jadi kayak emosi yang pengen aku dapetin dan termasuk sutradara pengen dapetin itu saat itu ya udah langsung dapet aja gitu. Hal-hal yang bergejolak di scene itu ya, kayak waktu Doris nendang Hansen itu kecelakaan produksi lah ya. Jadi ya darah yang kalian lihat itu ya darah beneran, itu bener-bener tidak sengaja terkena haknya si Doris Hansen di sini. Langsung berasa bersalah ya dengan kejadian itu gitu kan ya. Itu kan gejolak perasaannya kayak gimana pada saat itu, plus dia tetap harus membawain karakternya yang lagi peak banget di momen itu gitu kan ya. Actually cast di film ini tuh nothing to complain, bener-bener bagus sih. Cast di film ini tuh outstanding sih. Dan mereka bisa kompak juga. Dan I love this cast. Awalnya memang sampai editing aja tadinya mau di handle sama kita sendiri ya, tapi akhirnya kita memutuskan untuk pakai orang sudah berpengalaman aja lah, dan kita tahu orangnya kooperatif sama kita gitu, dan kita udah tahu sepak terjangnya juga gitu. Ketika post-pro tuh pas editing ketemu Mas Epic, aku cukup suka dengan taste-nya, dia ngambil keputusan. Dia bisa ngelihat sesuatu yang kita nggak lihat sebelumnya gitu. Itu Epic waktu itu berhasil mengedit 2 versi ya. Dan surprisingly ternyata kita lebih suka yang Mas Epic bikin gitu ya. Akhirnya kita lanjutkan dengan yang itu. Disusun puzzle-nya jadi lebih apik bahkan kalau menurut gua ya. Kalau untuk audio ini juga bukan pertama kali ya kerjasama kalau sama Oki. Oki malah udah lama banget. Rencana awal kan memang kita udah punya bayangan sendiri ini film akan heavy dengan ambience segala macam, dan kita akan membuat penonton tuh merasa tersekap di dalam lift gitu segala macam. Dan akhirnya kita decide untuk gimana musik itu menemanin gambarnya. Jadi musik ngeflow bareng sama filmnya.
Oki itu bekerja sama Budi Drive, yang mungkin orang-orang kenal dia di band Drive ya, Budi Drive. Mas Oki dan Mas Budi ini kan sebenarnya tidak banyak mengerjakan film ya. Surprisingly dari 2 film yang udah kita lakukan ini, kita kerjakan bareng ini, gue happy sih sama apa yang mereka kerjakan berdua gitu ya. Yang agak berbeda kali ini tuh Oki itu dibantu sama Opung Irwan untuk Volley. Opung itu terkenal sebagai produser musik, arranger dan produser musik. Dia ngerjain Glenn Fredly, Krisdayanti, Project Pop, ya itu banyak musik-musik pop gitu. And action. Sebetulnya bukan hanya perusahaan kita aja, namun banyak vendor-vendor yang lain yang memang terlibat di proyek ini. Tim Post Pro ini juga ini terbantu banyak sama Mas Irul. Jadi balik lagi ya ke pertama ya, hal-hal yang kita remehkan di awal gitu ternyata ketika di post pro tuh mengganggu sekali ya. Akhirnya banyak kerjaan-kerjaan yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Akhirnya bagi tugas lagi tuh. Kita dibantu sama Mas Safe juga. Ya itu salah satu alasan kenapa persiapan produksi lebih baik bener dari awal. Untuk grading timnya dari Mas Irul menunjuk Mas Andi, Mas Nyambe nih. Dan pekerjaannya juga gue cukup happy gitu karena kita udah lihat ribuan kali ini mentahannya gitu, dan ternyata Mas Nyambe bisa warnanya sampai jadi segitu tuh gue amat sangat happy sih. Maksudnya sebelum saya sering nge-review film pun saya awalnya bikin film pendek beberapa kali, dan sering juga saya dengerin orang menganggap film pendek saya itu seperti apa gitu, dan menurut saya itu sebuah hal yang menarik sih gitu. Maksudnya ketika orang menilai karya kita, mereka punya pendapat sendiri, itu sebuah hal yang sangat indah sih gitu, karena kan kadang kita bisa beda ya sama penonton gitu, apa yang kita bikin dan penonton apa yang mereka tangkap gitu. Jadi silakan review atau kritik sesukanya karena itu penting gitu. Karena kalau tidak seperti itu juga saya pikir cerita-cerita yang mungkin berpotensi besar tidak akan muncul gitu. Aku sangat suka film thriller. Oke. Salah satu favorite movie lah ya, salah satu genre favorit gitu. Cara film, tontonan gue juga pasti thriller banyak banget gitu. Cuman gimana kita bisa memicu konflik dari karakter-karakternya aja gitu. Itu yang menurut gue ya, manusia biasanya lebih setan sih daripada setan ya. Jadi di sini bisa dibikin kayak gitunya tuh bisa lebih reasonable aja gitu. Dan kaki lu naik sini, tapi angkat kaki ke atas. Film itu kan bertahan sampai seumur hidup ya, malah sampai kita mati juga masih ada itu film itu. Jadi kita pengen bikin film yang terbaik yang kita bisa pada saat itu, dan yang penting kita juga nggak nyesel untuk bikin film itu gitu. Live ini bagi saya sih sangat menarik karena ngomongin banyak hal gitu, tapi semua itu kita persempit ke dalam live gitu. Hasilnya luar biasa, nggak nyangka juga. Dan ini kolaborasi pertama dengan Arya. Sejauh ini kan hanya tahu kritik-kritiknya saja. Sekarang berkreasi bareng sama Arya dan udah setengah jadi sebetulnya. Aku masuk tuh udah jadi ceritanya seperti itu. Jadi bagaimana menyempurnakan dan mewujudkan mimpinya Arya dan director Randy. Tapi The Hall, thank you banget, direkturnya oke, walaupun bisa dibilang baru, first movie ya buat Om Randy, tapi keren. Dia jago main tempo, dia jago main intonasi sama emosi, jago banget. Semoga gitu apa yang banyak dibicarakan di sini itu sama lah seperti kegelisahan para penonton gitu, karena ketika saya tulis pun kurang lebih itu kegelisahan juga yang saya alamin gitu. Banyak sekali tokoh powerful di film ini dan banyak sekali tokoh yang menjadi casualties di sini. Pesan yang mungkin saya bisa ambil dari film Live ini adalah pada saat kamu memiliki kuasa dan kendali dan power terhadap orang lain, hati-hati dengan apa yang kamu putuskan atau yang ambisi yang kamu kejar. Jangan sampai ambisi itu justru membuat kamu kehilangan dirimu sebagai manusia yang punya empati gitu, dan hanya mengejar ambisi. Mungkin kalau dari film ini gitu ada sesuatu yang bisa dipetik, nyawa
manusia itu nggak bisa dibayar dengan apapun. 3, 2, 1. Aku selalu percaya kalau film itu tuh kayak energi ya. Dan itu emang kerja kolektif untuk membangun energi itu. Nanti semua energi itu akan kumpul dalam satu medium layar lebar. Dan entah kenapa kalau kamu perjuangin energi itu, semua tuh pasti akan ikut bantu bikin ini lebih sempurna. Dan semoga yang nonton juga merasakan apa yang kita rasakan. Hai, saya Syarifah Danis. Jangan lupa saksikan film Live. Silahkan taruh sedikit waktu kalian itu untuk nonton film ini, karena ini bisa akan menghiasi sedikit di memori kalian tuh ada yang berkesan. Apapun kesannya nanti. Slide 1, scene 1, shot 1, take 2. Camera. Rolling. And action. It's a wrap. Yeah.